Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pakaian yang indah, kemudian Umar bin Abdul Aziz pingsan. Kita tuh kalau mau bayangin malam pertama di kuburan, ketika nggak ada yang mendampingin kita, siapa yang mau dampingin kita, jemaah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir setiap sholat beliau mengatakan di tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Apakah kita meminta perlindungan kepada Allah? Atau doa yang kita panjatkan selama ini, ya tanpa ada penghayatan dari hati kita. Kalau kita memikirkan 2 malam, mungkin 2 malam nih, yang perlu kita kenang. Yang pertama, malam kita bersenang-senang bersama keluarga kita. Bersama anak kita. Lagi duduk bersama. Sekarang kan orang-orang itu dengan adanya kamera suka mengabadikan kondisi bersenang-senang mereka. Bersama keluarganya, di tempat yang indah, makanan yang enak. Ya Allah, kita ceritakan, kita upload. Baik, engkau silakan kenang malam ini. Tapi ada satu malam yang perlu engkau ingat juga. Ketika engkau bermalam di kuburan, tanpa keluarga, tanpa anak, tanpa ada AC yang mendinginkan, tanpa ada kawan yang menemani. Engkau ditinggal sama keluargamu. Apa yang terjadi dengan dirimu pada waktu itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Kalaupun engkau menjadi orang terkaya di dunia, mungkin engkau dapat menjaga kesehatan fisikmu dengan berbagai obat-obatan, dengan berolahraga, dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Tapi ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang kaya raya sedang menanti. Tidak ada yang kekal kecuali Allah Azza wa Jal. Semua manusia mati. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau bakal mati. Dan semuanya mati. Jadi ahibati fillah, sudah menjadi keputusan Allah Azza wa Jal. Kita hidup di dunia, mau kemanapun engkau pergi. Jangan berpikir kau berangkat ke Swiss, berobat mungkin di rumah sakit yang paling mewah, paling mahal, yang dokter-dokternya hebat, yang peralatannya begitu canggihnya, dokternya mati. Akan dikeluarkan dia dari rumahnya. Tadi bayangkan momen antum bersama keluarga dan momen antum sendirian. Anakmu mungkin sayang sama bapaknya. Dia antarkan bapak ini dengan mobil mewah karena punya duit, ada ambulan mewah. Sang anak memilihkan buat bapaknya kuburan yang paling mahal. Di Indonesia ini rame nih kuburan mahal. Ratusan juta orang beli kuburan. Dia nyumbang masjid 1 juta, beli kuburan ratusan juta. Sang anak ingin menghormatin ayahnya. Diantarkan dengan mobil yang mewah. Ditaruh di kuburan yang mewah. Terus, adakah keluargamu yang akan menantimu di sana?
Apakah engkau akan tahu dan merasakan kemewahan mobil yang mengantarkanmu? Ketika engkau hidup, engkau dapat merasakan. Tapi kala engkau mati, engkau mau diletakkan di gerobak sampah pun, mau diletakkan di mobil mewah, sejatinya sama buat dirimu. Engkau sudah bangkai. Dan Nabi SAW menjelaskan, tatkala jenazah diletakkan, kalau dipikul atau diletakkan di kendaraan, kemudian dibawa ke kuburan, in kanat salihah, kalau jenazah ini adalah orang yang soleh dalam kehidupannya, maka dia akan mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, cepat bawa aku, selesai aku dengan kehidupan ini, aku mau berpindah ke satu tempat yang lebih indah dari kehidupan ini. Tapi kalau dia ternyata ghair dzalik, bukan orang soleh, maka dia akan kebingungan. Dia akan bingung mengatakan, aina yadhhabuna biya, mau dibawa kemana aku ini? Walaupun di atas mobil yang mewah. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 100. Surah Al-Mu'minun ayat 100. Nah, tafadhal, siapa yang mau baca? Naam. Yallah jamaah. Ada yang dengerin apa enggak di sana? Pak Ustadz Aal untuk membacakannya, Pak Ustadz Aal. Ya, suaranya lebih keras. Al-Mu'minun ayat 100 dibaca. Nggak ada yang baca. Dibaca ayat 99 sama 100. 99 sama 100. Nah. Silahkan. Silakan jamaah, mungkin untuk para bapak-bapaknya untuk membacakan ayat suci Al-Quran, salah satu dari jemaah dari hijrah, mungkin dari hijrah. Pak Aal. Masya Allah, kalau suruh baca pada kabur semuanya. Enggak, sebetulnya ada mungkin, tapi sambil kerja ya. Saya coba hubungin. Nah, silakan. Ya. Ya, Masya Allah. Maaf Ustaz. Tadi lagi tidak di ruangan. Ya. Nah, tafadhal. Jazakallah khair. Surat. Mohon maaf Ustaz, surat. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'ats. Nah, artinya? Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka adalah barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Barakallahu fikum. Jemaah, ketika itu orang baru mulai introspeksi diri, baru mulai mengingat dia ingin melakukan ini dan itu, dan sekarang Allah kasih sama kita waktu.
Dia mengatakan, Rabbi rji'un, ya Allah, kembalikan ya Allah. Sebentar aja, usah lama-lama. Ingin beramal soleh. Jadi malam pertama di kuburan, ketika engkau merasakan sebuah hal yang tidak pernah engkau rasakan dalam kehidupannya. Kalau orang di penjara, mau dipenjara dalam kondisi penjara sendiri, masih nyaman dia di sana dibandingkan dengan kuburan. Masih ada harapan dia keluar. Tapi tatkala engkau diletakkan di dalam kuburan, tatkala anakmu menginjak-injak tanah kuburan, ketika anakmu menangis, istrimu merasa kehilangan, ya berapa lama mereka merasakan itu? Sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, sampai masa iddahnya habis, mungkin dia sudah dinikahin oleh laki-laki yang lainnya. Harta yang kau kumpulkan dinikmatin oleh anak-anakmu, oleh istrimu dengan suami baru dia. Kalau engkau seorang wanita, selesai. Suamimu belum engkau dikuburkan, mungkin dia sudah berpikir untuk menikah lagi. Ahibati fillah. Kalau bicara kuburan, ada beberapa kondisi orang ketika berada di dalam kuburan. Yang pertama, ada yang namanya himpitan kuburan. Pelukan kuburan. Kita lihat tempat yang kecil seperti itu. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna lil qabri daghtah. Walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'ad bin Mu'adz." Sesungguhnya kuburan itu memiliki himpitan, tekanan. Andai kata ada satu orang yang selamat, dari himpitan tekanan kuburan itu, niscaya yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Ada apa dengan Sa'ad bin Mu'adz? Di dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda tentang Sa'ad bin Mu'adz ketika dia meninggal dunia. Ketika dikuburkan Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadzal ladzi taharraka lahul arsy. Ini Sa'ad bin Mu'adz ketika dia meninggal dunia, arsy-nya Allah itu bergetar. Yang mati ini bukan orang biasa. Sampai arsy-nya Allah bergetar. Wa futihat lahu abwabus sama. Ketika dia meninggal dunia, pintu-pintu langit dibuka, membawa ruhnya Sa'ad bin Mu'adz. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaika. Dan menghadiri meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz itu 70.000 malaikat. Laqad dhamma dhammatan thumma furrija anhu. Dia pun masih merasakan dihimpit, ditekan oleh kuburan. Kemudian baru dilepaskan. Itu Sa'ad bin Mu'adz. Gimana dengan kita? Semuanya akan merasakan. Yang mukmin, yang soleh, yang tidak soleh, apalagi yang kafir. Sudah sebuah kepastian ketika para ulama menjelaskan tentang himpitan kuburan ini. Kok semuanya masih dihimpit di kuburan? Nah, di dunia pun kita merasakan sakit. Apa orang soleh nggak sakit? Apa orang soleh nggak kena bala? Bukankah kita tahu bahwa sudah menjadi kodrat manusia dia melakukan dosa? Maka himpitan itu adalah untuk menyelesaikan dosa-dosa dia. Karena kita
Kata Nabi alaihissalatu wassalam, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam melakukan kesalahan. Kalau saat merasakan jamaah,